sebuah paper singkat atau observasi singkat, kemudian bisa dipresentasikan, kemudian kita kaji bersama-sama. Nah, untuk tugas-tugas, pertama ada yang namanya mandiri 1, observasi kitab pengkhotbah. Kemudian mandiri atau kelompok, kerja kelompok itu bisa mengeksegesa dan mengeksposisi kitab pengkhotbah. Kemudian juga ada mandiri 3 sebenarnya, membuat paper jurnal, seperti itu. Kenapa Pak? Kok ada 3? Sebab kita tidak ada yang namanya UTS dan UAS. Ya, seperti itu. Nah, standar penilaiannya, yang pertama itu partisipasi dan kehadiran, itu 20%. Kemudian tugas mandiri 30%. Nah, di sini ada tulisannya UAS, UTS. Karena kita tidak ada UAS dan UTS, maka UAS dan UTS kita jadikan tugas mandiri. Jadi ada 3 tugas untuk menutupi UAS dan UTS itu. Seperti itu. Kemudian nilai kelulusan, minimal kelulusan itu B, 80. Kok bisa Pak 80, bukan B-min? Sebab kita ini kelas, ini mata kuliah keterampilan. Mata kuliah keahlian, harus ahli di bidangnya, seperti itu. Sebab teologi, ya, dan studi ini masuk pada ranah teologi, seperti itu. Maka grade-nya 80. Kemudian teknik yang kita gunakan ada tertulis, presentasi, diskusi, dan lain-lain. Kemudian, ini formalitas bentuk soal tertulis tidak ada. Media yang kita gunakan, ada komputer, ini bukan LCD lagi, ini konsep lama, komputer, ya. Kemudian kalau kita sekarang ini lewat Zoom, ya, lewat Zoom. Kalau on-site pasti menggunakan whiteboard dan alat tulis bisa. Prasyarat ini hermeneutika bahasa Ibrani dan studi PL1, seperti itu. Kemudian sumber belajar. Didapat dari mana sumber belajarnya? Sumber belajar itu ada di mana saja dan kapan saja kita belajar. Apalagi sekarang dunia IT, informasi, internet, kemudian sumber lingkungan alam, lingkungan masyarakat, komunitas gereja, dan lain-lain sebagainya. Nah, literatur yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam studi PL ini berhubungan dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dalam hubungannya dengan kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah. Bapak Ibu kalau bisa memiliki buku-buku ini. Yang pertama itu Mari Mengenal Perjanjian Lama, yaitu yang ditulis oleh Becker, penerbitnya BPK Gunung Mulia. Kemudian ada yang buku tafsiran beberapa teks Perjanjian Lama yang ditulis oleh Barnabas Luji. Kemudian ada buku Pengantar Perjanjian Lama, Puisi dan Nubuat, ditulis oleh Clarence Benson. Kemudian ada Purbakala Alkitab dalam Kata dan Gambar, Diuren, Van Diuren sebenarnya. Kemudian ada buku Ensiklopedia Alkitab. Ensiklopedia Alkitab ini berisi tentang banyak hal, mulai dari sejarah, kemudian nama-nama kitab, kemudian garis besar kitab, penjelasan sederhana. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa memiliki ini. Jadi ada sejarah tentang Perjanjian Lama. Ensiklopedia Alkitab 1 dan 2. Perjanjian Lama ditulis oleh Dennis Green. Kemudian
ke dalam Perjanjian Lama 2 itu gronen. Nah, gronen ini harus kita harus berhati-hati dalam membacanya. Ya, harus berhati-hati dalam membacanya buku ini. Kemudian ada survei Perjanjian Lama, Andrew Hill. Kemudian ada eksegesa Perjanjian Lama, sebuah pengantar biblika, tulisan dari Pak Haryanto GP. Beliau dulu ketua STT Betani. Ya, sebenarnya kami dulunya S3 itu Betani. Ada MOU dengan Betani. Kenapa? Karena mereka punya S3. Ya, memiliki PIP. Kemudian, kenapa kami kuliah di sana? Karena dosen-dosennya adalah pentolan-pentolan dari STT. Ya, misalnya dari STII, ada Pak Stefri Lumintang, ada Pak siapa itu? Dari STBI. Nah, pokoknya ada beberapa dari sekolah-sekolah pentolan-pentolannya. Ya, pakar di bidang kan itu kami di sekolah sana. Tapi ternyata sekolah ini tidak bisa mengajukan akreditasi nasional ban PT. Kemudian dari yayasan, menurut informasi beliau, yayasan ini tidak setuju ada pendidikan Yayasan Betani. Ya, akhirnya mau ditutup. Nah, akhirnya kami terserat. Ya, kami ada berapa puluh itu terserat. Bu Nelly, Bu Happy itu ke STII untuk Pak. Saya, Pak Daud, Pak Robi, Pak Pardede itu ke Berita Hidup Solo. Nah, seperti itu. Jadi Pak Haryanto ini bukunya bagus. Ya. Kemudian ada Intisari Alkitab Perjanjian Lama, John Buckham. Kemudian ada Ensiklopedia Fakta dalam Perjanjian Lama. Itu ditulis oleh Merrill Chetene dan kawan-kawan. Kemudian ada pengantar Perjanjian Lama 2, Sastra dan Nabi-Nabi, itu adalah Lesor et al. Dan kawan-kawan. Kemudian ada buku Metode Pemahaman Alkitab yang Dinamis, tulisan dari Rick Warren. Saya pikir itu ada pertanyaan sampai di sini, sebelum kita masuk ke kontrak perkuliahan. 5, 4, 3, 2, 1. Clear. Sah. Bungkus. Izin, Pak. Oh Pak, iya, Pak. Dan izin. Pak Bapak Hans ya, silakan. Iya, Bapak kalau ada referensi-referensi lain selain dari Bapak punya catatan ini boleh, Pak ya? Sangat bisa, Bapak. Oke, Ya. baik. Terima kasih banyak. Bapak Ibu memperlengkapi diri dengan buku-buku. Ya, buku-buku karena kita belajar teologi ini masuk ranah keahlian kita. Jadi harus banyak bukunya. Ya, tapi kan di internet sudah banyak, ya kan? Apalagi jurnal-jurnal. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa membuat jurnal. Sebab ranahnya magister itu harusnya menjadi peneliti. Menjadi penulis jurnal, peneliti. Kalau kan S1 itu kan namanya tugas akhirnya kan itu namanya skripsi. Ya, namanya skripsi. Artinya hanya mendapat gambaran. Tulisan akhirnya itu gambaran-gambaran saja. Betul ya? Gambaran-gambaran saja. Nah, kalau sudah masuk ke strata 2 magister itu disebut dengan tesis. Tesis itu kan artinya sebuah pernyataan. Tesis. Pernyataan dari hasil apa? Dari hasil penelitian, dari hasil observasi. Kemudian masuk ke disertasi. Nah, itu dari penelitian awal menemukan hal-hal yang baru. Menemukan teori-teori baru, bisa menemukan teori-teori baru. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan pengertian-pengertian di buku, itu tidak baku. Itu tidak jadi baku. Semua bisa memberikan pengertian, semua bisa berdefinisi. Jadi tidak harus textbook, seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, demikian informasinya. Ada lagi yang mau bertanya, menanggapi? Kalau tidak, kita lompat ke... Lanjut Pak. Iya, Pak Bern. Siapa? Lanjut Pak. Oh, Pak Bern. Terima kasih.
Nah, ini ada namanya kontrak. Tadi silabus itu gambaran singkat. Ya, gambaran singkat. Sekarang kontrak. Jadi memang ngajar itu juga harus administrasinya harus lengkap. Seperti itu. Oke, ini Sekolah Tinggal Kitab Jember, program studi teologi, magister. Ya, maaf ini saya lupa taruh magisternya, kontrak perkuliahan. Nama mata kuliah studi PL2 ini pengkhotbah. Kemudian tahun akademik, maaf ini 2022 ya. 2023. Nah, bobotnya ini pengulangan saja semester 4 magister teologi jam 9 sampai jam 11. Ruang dalam jaringan dosen pengampu ini. Nah, setiap dosen itu harus memiliki yang namanya NIDN, itu artinya nomor induk dosen nasional. Nomor induk dosen nasional. Jadi kita berlaku secara nasional. Jadi kita diakui secara nasional, sejajar dengan fakultas, institut, dan universitas negeri. Karena itu kita disebut nomor induk dosen nasional. Seperti itu. Kenapa? Karena kita juga mengikuti syarat-syarat yang disyaratkan untuk menjadi dosen. Salah satunya adalah ikut ujian yang namanya menjadi dosen profesional. Itu ada ujiannya. Ada administrasinya dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Maka dikeluarkanlah yang namanya dosen profesional. Ya, dosen profesional seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, manfaat mata kuliah ini diharapkan mata kuliah ini menjadi satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa pasca sarjana teologi dan semua jurusan. Ya. Kemudian manfaat kajian lanjut dari pembimbing dan pengantar atau pengetahuan Alkitab. Dan hal ini dimaksudkan untuk menolong mahasiswa memahami garis besar dan pokok isi dalam Perjanjian Lama secara mendalam, khususnya kitab pengkhotbah yang menjadi fokus kajian. Kan kalau di dalam pengantar Perjanjian Lama itu kita hanya dapat singkat-singkatnya saja. Ya, di pengantar namanya saja pengantar. Ada namanya pengantar, ada namanya introduksi, ya kan? Ada namanya pengenalan. Itu semua sama, namanya saja tetap pengantar. Jadi singkat-singkat. Nah, masuk ke pembahasan khusus kitab ini, maka ada kajian mendalam di dalamnya. Ya, ada observasi, menemukan hal-hal, kita ungkapkan apa yang diungkapkan di dalam kitab pengkhotbah. Kemudian, manfaat berikutnya adalah hubungan mata kuliah ini dengan mata kuliah lainnya dalam lingkup kajian teologi sangat erat. Sangat erat, ya. Oleh karena itu, mata kuliah ini melibatkan disiplin ilmu, berbagai disiplin ilmu, baik hermeneutika, eksegesa, eksposisi, kebahasaan kitab, kemudian ada apologetika. Jadi masuk semuanya, apologetika, semua masuk. Termasuk yang namanya homiletik, ini termasuk di dalamnya, sebab ada eksposisi. Untuk apologetika kan itu bagaimana kita memberi jawab. Misalnya kalau ditanya, siapa penulis kitab pengkhotbah? Biasanya kita akan katakan, oh, Salomo. Nah, orang akan beralih bertanya, dasarnya apa? Mana tertulis di dalamnya ada kitab, ada tertulis Salomo. Apa indikatornya? Seperti itu. Itu bagian dari apologetika, memberi jawab, memberi informasi. Jadi diharapkan mahasiswa. Iya. Maaf Pak, maaf Pak. Ya. Jadi studi PL2 ini hanya membahas kitab pengkhotbah ya? Pengkhotbah Pak, iya. Kalau PL1-nya? PL1 kemarin kita imamat. Oh, jadi hanya satu kitab saja? Iya. Oh, oke. Sampai berapa seri Pak? Iya. Sampai berapa? Sampai 3 atau 2, ada 4? 2 saja ya? Iya. Oke. Dan itu pun hanya pilihan. Iya Pak, itu pun dipilih. Kalau studi PL1, kenapa kitab imamat? Karena
Karena memang kalau di tafsir itu PL1, tafsir PL1 itu kitab Taurat dan kitab sejarah. Akan dipilihlah kitab imamat mewakili. Kemudian yang kedua, masuk ranah tafsir PL2, itu kan kitab puisi, Pak. Nah, kitab puisi. Maka kalau setuju PL2, maka diambillah mewakili kitab puisi itu adalah satunya kitab pengkhotbah. Gitu Pak informasinya. Terima kasih Pak. Agak berbeda ya ST Jember ya. Iya. Iya. Sebab Terima kasih kita, Pak. Kalau di S1 kita sudah dapat seluruhan Pak. Iya. Jadi yang keluar Mengerti Pak. Dan itu pun masuk dalam kategori pengantar. Ya tak? Hanya pengantar. Nah, karena ini studi, maka spesifikasi Pak, kita mendalami secara khusus. Kita kaji kitab khusus ini. Seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, gitu. Seperti kalau sebenarnya saya tidak tahu kitab pengkhotbah ini dapat di SA kelas berapa. Sebenarnya mirip-mirip begitu kajiannya. Di SA, misalnya Bapak Ibu mendapat Matius semua itu. Dikaji, ada bahasa aslinya, itu eksegesa. Kemudian ada penjelasan-penjelasan, itu eksposisi. Gitu. Kemudian setelah eksposisi, kemudian biasanya ada aplikasi. Kalau Bapak Ibu sempat di SA, seperti itu. Ada salah satu dosen, ketika dulu belum ada kewajiban untuk dibawa naungan kepemerintahan, sekolah tinggi Alkitab itu swasta, kan kita tidak dibawa pemerintah, masing-masing otonom. Ya, kemudian salah satu dosen kami pernah kuliah di salah satu sekolah, ditanya, Pak, Bapak ini ngajar apa di SA itu, apa yang diajarkan? Mau cari informasi. Oh, diajarkan ini, Matius itu sampai tuntas. Matius, Markus sampai tuntas. Wah, beliau kaget. Kenapa kaget? Beliau katakan ini cara mengajar di kelas magister dan di pasca sarjana S2 dan S3. Sebab kajian khusus. Seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman yang pernah di SA itu sudah paham sebenarnya kajian seperti ini. Jadi walaupun dalam konteks SA, tapi kajiannya kajian magister dan doktoral. Seperti itu. Sebab mengkaji bidangnya. Jadi ahli di bidang misalnya Matius, karena sudah kajiannya, tahu berapa pasal, berapa kitab, berapa pasal di dalamnya, apa saja isinya, karena mengkaji secara khusus. Iya, Nah, Pak. seperti Tapi itu. izin Pak, Ya. di sekolah Alkitab hanya satu arah, jadi tidak ada diskusi, tidak ada tanggapan. Iya, karena sekolah Alkitab itu ujung tombak, Pak. Ujung tombak denominasi gereja. Kalau kita di GPDI, ujung tombak gereja GPDI. Jadi itu sistemnya SA itu indoktrinasi. Ya, sistemnya indoktrinasi. Nah, kalau sudah masuk di strata sekolah tinggi teologi, maka semua bisa berpendapat, tetapi harus tetap pada kajian teks dan konteks. Seperti itu. Makasih, Pak. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi, mata kuliah ini berhubungan erat dengan mata kuliah lainnya, seperti eksegesa, eksposisi, hermeneutika, kemudian ada apologetika. Supaya apa? Supaya mahasiswa terlatih dan terampil dalam menerapkan prinsip-prinsip penafsiran. Kemudian manfaat mata kuliah hasil dari kegiatan studi ini akan merupakan landasan yang kuat bagi upaya membangun teologi biblika. Jadi kita belajar ini namanya teologi biblika. Kenapa disebut teologi biblika? Biblika itu kan dari kata biblis, buku. Buku itu bisa satu kitab, tapi berisi kitab-kitab. Tapi biblis itu juga bisa berarti satu kitab saja, misalnya satu kitab pengkhotbah. Nah, itu yang disebut dengan biblika, artinya mengacu pada buku itu. Seperti itu.
Sehingga secara akademis, studi ini meliputi bidang teologi biblika dan relevansinya bagi kehidupan Kristen masa kini. Nah, itu yang sering kita bilang harus biblika. Artinya harus didasarkan pada Alkitab itu teks dan konteksnya. Oke, deskripsi mata kuliah ini, lingkup materi perkuliahan ini adalah pemahaman secara mendalam atau atas kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kitab Pengkhotbah atau kita sebut tadi kajian biblika. Kajian biblika atau yang disebut dengan kajian teologis, mendalami. Nah, untuk mendalami kita kan tidak boleh baca banyak buku, mempelajari. Misalnya kalau namanya mendalami tidak boleh lebih dari satu buku atau satu kajian. Kalau kita belajar misalnya Ayub, Mazmur, Amsal, wah itu tidak fokus, tidak mendalami. Nah, karena itu kita mendalami sekarang. Nah, para mahasiswa diharapkan dapat memperhatikan kitab Pengkhotbah berdasarkan teks bahasa Ibrani-nya, itu disebut eksegesa, kemudian memahami pokok demi pokok sesuai dengan apa yang terpapar di dalamnya, apa yang diajarkan di dalamnya. Oleh karena itu, maka usaha memahami kitab ini juga akan meliputi kegiatan. Kalau Bapak Ibu misalnya mengeksegesa, itu bagian dari penterjemahan. Misalnya contoh, Bapak Ibu misalnya lihat ke bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kan, kalau Bapak Ibu lihat internet, itu ada beberapa padanan, arti kata yang sama. Bapak Ibu pilih salah satu, ini bagian namanya dari penterjemahan dan penafsiran. Gitu. Kemudian CP atau capaian pembelajaran. Nah, dari hasil pembelajaran ini, capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian menguasai konsep yang terkait dengan latar belakang penulis, kitab Pengkhotbah, dan lain-lain. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif tentang hakikat, subjek, dan objek dari tema-tema yang ditemukan dalam kitab Pengkhotbah. Tadi Pak Dani katakan, oh, kalau di SA tidak tahu semua, mungkin tidak semua. Kan satu arah, monolog. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita di STA, itu bisa memberi pendapat, sudut pandang masing-masing. Kemudian berikutnya capaian pembelajaran mampu menerapkan pengetahuan ini dalam pelayanan menjadi dasar. Kemudian mampu menjelaskan argumentasi logis teologis berdasarkan Alkitab. Misalnya kalau ditanya khususnya kitab Pengkhotbah, jadi kita bisa memberi argumentasi logis teologis. Contoh, kenapa ditulis oleh Salomo? Apa dasarnya? Sebab banyak yang berkata bukan Salomo. Sebab nanti Bapak Ibu kita akan belajar ada dua kubu penulis kitab ini. Jadi tidak semua mengakui Salomo, dan masing-masing mempunyai argumentasi dari sudut pandang masing-masing. Seperti itu. Kemudian kemampuan ini sama sebenarnya. Tapi inilah administrasinya seperti itu, tuntutan dari pemerintah. Memiliki pengetahuan dasar, polemik, garis besar, dan seterusnya. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang akan dilakukan dengan strategi student learning aktif. Artinya mahasiswa yang aktif, di mana mahasiswa difasilitasi ya untuk aktif mencari, menemukan, memperoleh berbagai pengetahuan dasar dan teori dalam konteks studi Perjanjian Lama, khususnya kitab Pengkhotbah. Ya, jadi ini student learning aktif, khusus konsentrasinya pada keaktifan mahasiswa. Karena ini konteksnya adalah penelitian, pengkajian. Nah, metode belajar ada presentasi, ada penugasan dan diskusi. Ya, presentasi, dosen mempresentasikan materi 3 atau sampai 5 kali. Kemudian selanjutnya mempresentasi kontrak perkuliahan, garis besar keseluruhan konsep materi yang akan individu dan kelompok.
diinformasikan, kemudian disepakati pada pertemuan sekarang pertama. Kemudian dosen menyampaikan materi secara garis besar, highlight, keseluruhan yang akan dibahas dalam satu semester. Pada setiap diskusi kelas sebagai klarifikasi dan sekaligus penguatan terhadap kelas oleh mahasiswa. Nah, untuk penugasan, selama perkuliahan satu semester ada tugas yang harus dibuat oleh mahasiswa, mencakup penugasan membuat paper mandiri, baik secara individu atau kelompok. Kemudian ada tugas akhir membuat sebuah paper dalam bentuk jurnal. Diharapkan, saya sangat berharap Bapak Ibu membuat jurnal ini dengan sebaik-baiknya. Kalau memang baik, Bapak Ibu saya coba ajukan, atau memang mungkin Bapak Ibu pernah mengirim jurnal, itu bisa dikirim. Sebab jurnal ini menunjukkan bahwa kita, stratanya kita, magister itu adalah peneliti, bukan lagi memberi gambaran-gambaran, bukan cuma sampai pada taraf berkhotbah, tapi meneliti, ya, mengajukan pendapat, kemudian mengambil referensi-referensi pendapat-pendapat ahli lainnya, dijadikan dasar kajian, seperti itu. Nah, ini akan menolong Bapak Ibu menunjukkan tingkat kemampuan kita, ranahnya kita. Kemudian jangan berpikir bahwa apa yang kita buat, kalau jurnal misalnya Bapak Ibu submit, kirim ke beberapa jurnal, ya, beberapa jurnal, seandainya nanti, jangan berpikir begini, oh ini sudah baik. Sebab pendapat itu berbeda-beda, sudut pandang masing-masing. Saya sampaikan ini soal jurnal. Di jurnal itu ada namanya editor. Ada strukturnya, ada chief editor, managing editor, kemudian ada editor. Kemudian ada editor, ada reviewer. Nah, eksekutornya ini ada di editor dan reviewer. Chief editor dan managing editor ini hanya mengirimkan. Ketika mengirimkan, dikirimkan ke editor, editor ini menghapus nama. Kan di dalamnya itu ada nama sekolah, nama kita sendiri. Itu dihapus. Jadi itu waktu dikirim ke reviewer, entah itu mungkin reviewer itu adalah teman kita, tapi dia tidak tahu bahwa itu punya kita. Dan reviewer ini harus betul-betul objektif dan netral. Jadi, waktu dikirim editor ke reviewer, nama kita dan nama sekolah itu dihapus. Jadi mereka tidak tahu siapa kita. Ya, waktu itu dikirim blind, buta, kosong. Ketika di sana, jangan kaget. Kadang-kala menurut kita dan teman-teman kita, mungkin ada yang kita katakan, saya sudah tanya ke dokter ini, bagus. Itu pendapat. Ketika editor kirim ke reviewer, nah reviewer ini dari berbagai disiplin ilmu. Ada teologi kepemimpinan, teologi teologi kepemimpin leadership, ada teologi pastoral, ada teologi pendidikan, ya, ada teologi perbandingan agama. Nah, misalnya Bapak Ibu buat ranahnya teologi, maka akan diserahkan pada ahlinya reviewer teologi. Nah, nama Bapak Ibu sudah dihapus, nama sekolah sudah dihapus, dikirim. Dia akan baca. Dia baca, kemudian dia kasih komentar, reviewer. Ini terlalu panjang. Bahkan Bapak Ibu kayak membuat skripsi, tesis, disertasi. Jangan tersinggung kalau kadang-kala dikasih merah besar. Ini salah. Waduh. Kadang-kala rasanya hancur. Ya, rasanya tertindas. Tapi begitulah. Itu yang disebut netralitas. Dalam jurnal itu dikedepankan netralitas. Jadi tidak ada pro-pro karena kajian penelitian. Seperti itu. Baru dikirim. Jangan kaget kalau bilang, wah ini bab 1 kok dibongkar total. Kalau bab 1 bongkar total berarti isinya bongkar total. Kalau dikirim begitu, jangan cepat-cepat direvisi. Seperti Bapak Ibu buat skripsi dan tesis atau disertasi. Cepat dikoreksi, dikirim lagi.
Sebab kalau Bapak Ibu lama dikirim, itu dianggap mungkin mengundurkan diri, maka orang lain yang submit itu akan menjadi prioritas. Sebab nanti akan dipublikasi. Dipublikasi berarti kita terdaftar bahwa orang yang peneliti, dan ini tidak boleh ketika kita sudah publis, maka orang lain yang mungkin punya judul sama dengan kita, kajian yang sama, itu tidak boleh, karena itu sudah menjadi hak paten kita sebab sudah dipublikasi. Jadi itu jadi haknya kita. Ada kebanggaannya di situ, diterima oleh publik, diakui oleh publik. Publik apa? Publik masyarakat ilmiah. Jadi diakui oleh semua orang. Baik dari sekolah tinggi, kemudian institut, masuk ke ranah fakultas, universitas. Itu diakui. Sebab itu dalam jenjang jurnal ini ada yang masih belum istilahnya ada tingkatannya. Ada istilahnya sains Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1. Nah, yang paling tinggi ini Sinta 1. Nah, puji Tuhan, jurnal Sekolah Tinggi Alkitab Jember itu sudah masuk Sinta 4. Banyak sekolah-sekolah lain itu masuk pada ranah Sinta 5 dan Sinta 6. Tapi bersyukur sama Tuhan, jurnal kita Karismata itu Sinta 4. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau ngirim mensubmit tulisan penelitian itu ke Sinta, jurnal yang sudah bersinta itu kadang-kadang kita harus mengeluarkan kocek. Misalnya Sinta 4, kita harus bayar kontribusi 350.000. Kalau Sinta 2 itu 600 sampai 700.000. Nah, kalau sudah masuk ke ranah luar negeri itu bisa jutaan, Bapak Ibu. Nah, itu informasinya saja. Jadi berharap Bapak Ibu setelah dalam perkuliahan ini bisa menjadi penulis jurnal. Saya berharap. Bahkan bukan cuma penulis jurnal, Bapak Ibu saya percaya bisa menjadi penulis buku. Iya, penulis buku. Bukan tidak bisa, hanya jarang mau. Ya, apalagi kalau sudah bentuk bukunya mana, itu repot. Gitu. Oke, siap. Oke, lanjut. Ada penugasan, diharapkan Bapak Ibu menghasilkan sebuah penelitian. Ya, penelitian. Berharap kalau saya mungkin bisa baca, saya bisa bantu kemudian, atau memang Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman yang lain atau dosen lain bisa. Itu namanya penulis 1 dan penulis 2. Penulis utama dan penulis kedua. Nah, seperti itu. Nah, saya informasikan juga ada jurnal yang berbayar dalam pengertian begini. Bapak Ibu submit, Bapak Ibu akan dapat fee dari hasil submit itu. Ya, kan puji Tuhan kan kalau dapat, artinya diakui. Tapi jangan heran, babak belur. Biasanya tidak sekali 2 kali direvisi, bisa berkali-kali sampai sesuai dengan kriteria mereka. Seperti itu. Nah, kemudian dalam perkuliahan kita, strategi pembelajaran kita ada diskusi kelas dan presentasi kelompok. Dalam berdiskusi ini pun ketika dosen menyampaikan ceramah, Bapak Ibu diharapkan bisa menginterupsi, kemudian kita bisa berdiskusi. Gitu. Tapi jangan terlalu lama-lama dalam berdiskusi supaya kita bisa masuk pada pembahasan materi berikutnya. Gitu. Kemudian ada alurnya, pokok pembahasan. Ya, alurnya pengetahuan dasar tentang kitab pengkhotbah, posisi dan garis besar kitab pengkhotbah, observasi kitab pengkhotbah, ada latar belakang, ada eksegesis, ada eksposisi. Seperti itu. Kemudian bahan referensi sama dengan silabus tadi. Ada ensiklopedi, kemudian eksegesa perjanjian lama dan seterusnya, sama dengan silabus tadi. Kemudian tugas-tugas. Ada 3 tugas sebagai tagihan yang harus dikerjakan dan diserahkan oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan karena mengganti UTS dan UAS. Yang pertama tugas individu. Saya sebut dengan observasi pertama, observasi 1. Yaitu sederhana. Mungkin Bapak Ibu bilang, masa kelas magister kok temukan cuma pasal, ayat, perikop tiap pasal. Iya, sebab kita membahas
satu kitab. Kita ini sebenarnya sama dengan sekolah kejuruan. Saya informasikan kepada Bapak Ibu, kita ini sekolahnya kejuruan. Kalau di umum itu namanya SMK. Kemudian di tingkat level tinggi itu namanya politeknik. Ketika mereka belajar, mereka misalnya satu baut. Saya punya teman, dia orang teknik. Dia belajar hanya baut. Dia harus hitung berapa mili, ya. Misalnya ada angka-angka kan, baut 10. Baut 10 ini berapa milimeter? Ada berapa sudut? Ada berapa sudut baut itu? Kemudian setiap sudut itu berapa milimeter? Nah, kesannya kan ini pekerjaan, tapi itulah harus menguasai. Jadi diukur satu sudut ini sekian milimeter, sudut berikutnya sekian milimeter, sudut sekian milimeter. Kemudian garis tengahnya berapa milimeter? Diukur. Kemudian gerigi-gerigi di dalamnya itu ada berapa? Kemudian ketebalannya itu berapa? Nah, itu pendalamannya di situ. Itu observasi, saya sebut dengan observasi. Nah, kita juga sedang mengobservasi kitab pengkhotbah. Ini yang disebut dengan pendalaman. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk menemukan, kaji berapa pasal kitab pengkhotbah, kemudian ada berapa ayat, tidak boleh copy paste dari internet, tidak boleh curang. Ya Bapak Ibu kan kalau berkhotbah saudara, kita harus jujur, kita harus jujur semua, jangan copy paste di internet. Ada. Maksud saya, kita Bapak Ibu bisa melihat langsung loh, mengalami langsung loh. Ini kan pekerjaan sederhana, tapi langsung mengalami. Jadi Bapak Ibu bisa cari berapa pasal, berapa ayat, dan apa saja perikop, judul perikop di dalam tiap pasalnya. Misalnya pasal 1 ayat pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 17. Perikopnya apa saja? Oh, kesia-siaan. Kemudian pasal 1 ayat 1 sampai 10 perikopnya ini. Pasal 1 ayat 1 ayat 11 sampai 17 perikopnya ini. Kemudian ada berapa ayat? Kan tinggal dihitung. Oh, pasal 1 ini 17 ayat. Baru ditotal. Lah kan lega. Oh, benar, saya pernah hitung sendiri. Ya, seperti ya. Kemudian tugas kelompok. Kenapa saya bilang tugas kelompok? Ya, sebab berdasarkan evaluasi dan pengalaman, kalau dibuat PR itu agak susah, ya agak susah. Mungkin Bapak Ibu sibuk dengan pelayanan, ya kadang-kala ada jemaat sakit, ada jemaat meninggal, ada jemaat mengalami pergumulan. Kalau jemaat sakit, gembalanya turut sakit kepala, ya toh? Kalau jemaat meninggal, ya gembala tidak meninggal, tapi gembala turut berduka cita. Nah, kesibukan-kesibukan itulah yang setelah saya perhatikan kadang-kala menjadi kendala. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang tepat waktu, tapi hampir 60% agak mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan. Karena itu saya berharap kita akan kerjakan pada saat kita perkuliahan berlangsung. Nah, diharapkan setiap kelompok melakukan observasi, setiap kelompok melakukan observasi yang kedua. Tadi observasi pertama menemukan berapa pasal, ini mandiri. Kelompok tugas individu satu, tugas observasi pertama itu mandiri setiap orang. Nah, tugas kelompok ini saya tidak tahu berapa pesertanya ini. Ada berapa peserta? Sebentar saya lihat. 24. Nah, bisa dibagi 6 kelompok lah, 6 atau 4 saja. 4 kelompok ya. Oke. 4 kelompok, oke, tergantung penanggung jawab. 4 kelompok. Ini untuk menolong teman-teman yang lain, mungkin ada kalau di rumah kesibukannya. Jadi mengobservasi dengan menggunakan 5W1H. Kan sudah tahu, bagi Pak Dani sama Pak siapa tadi? Goliot belum
5W, tapi sudah tak pernah tahu kan? What, where, when, why, itu. Siapa penulisnya, kemudian what, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dikatakan, apa saja yang terjadi, kemudian bagaimana peristiwa itu, kan? Bagaimana dia berbicara, kemudian ada mengapa, why, mengapa dia memukul, mengapa dia berbicara, kemudian mencantumkan ayatnya. Jangan cuma tulis siapa penulisnya, Salomo. Harus cantumkan ayatnya, dasarnya di mana. Misalnya pasal 1 ayat 1. Siapa, what, who, siapa penulis kitab pengkhotbah, ya kan? Salomo. Mana ayatnya? Nah, ini untuk menolong kita mengetahui, ya kan, mana ayatnya. Oke ya, paham. Nah, ini dibagi 4 kelompok, tapi masing-masing kelompok tergantung mau berbagi, kan. Kalau 24 ada beberapa, mungkin 3 atau berapa, itu bisa mengkaji, kamu membuat who, kamu kajian who, saya kajiannya what, kamu kajiannya when, kamu kajiannya seperti itu ya. Jadi tinggal dibagi masing-masing. Kemudian tugas paper individu adalah membuat jurnal. Judul tidak boleh sama satu dengan yang lain dan tidak boleh copy paste, sebab kalau diajukan ke submit langsung ketahuan. Kalau Bapak Ibu sering copy paste dari internet langsung ketahuan, sebab ada yang namanya istilahnya apa itu? Ada yang namanya alat yang mendeteksi Plagiarisme, Pak. Ya. Plagiarisme. Iya, plagiarisme. Iya, tidak boleh. Plagiarisme dibolehkan dalam tanda petik itu kita ambil intinya, kemudian kita olah dalam bahasa lain, tapi kita cantumkan referensinya. Di parafrase, Pak. Parafrase. Di alih bahasakan, di parafrase. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, di parafrase seperti itu. Oke ya. Jadi judul tidak boleh sama, diketik di Word A4, spasi 1,5, rata kiri dan kanan, minimal 10 halaman, abstrak. Jadi jurnal itu ada abstrak, ada pendahuluan. Abstrak harus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu baca di jurnal-jurnal sekarang, tidak ada lagi bahasa Indonesia. Harus abstraknya 2, Inggris dan Indonesia. Waduh, repot katanya. Kan sudah ada aplikasi-aplikasi yang menolong kan, seperti itu. Nanti bisa minta tolong ke Pak Goliot. Ya. Kemudian ada berisi abstrak, ada pendahuluannya, ada metode penelitian, kemudian ada pembahasan dan kesimpulan. Ya, gunakan cover depan. Kita kumpul, Bapak Ibu diminta kumpul kapan? Bisa. Ini bulan Maret tanggal 7. Jangan lama-lama. Sebab nilainya kan Bapak Ibu minta, sudah ada nilai. Ayo, ada usulan? Saya ajukan 30 April. Maret, April berarti 3 minggu ya. Bagaimana? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Sah ya? Mei aja, Pak. Mei. Iya, Pak. Mei, Pak. Tolong, Pak. Mei, Pak. Mei, 30 Mei. Terima kasih, Pak. Sah. Sah ya. Bungkus. Nah, Bungkus, benar. oke. Setiap keterlambatan 1 hari dikurangi 5 poin. Killer nih dosen. Pak, grupnya masih sama ya, Pak? Ya. WA-nya masih sama, grup WA-nya masih sama. Yang kemarin Bapak buat itu. Oh iya, nanti Buat baru. Baru, Pak. Tinggal ganti nama aja, Pak. Ya. Mungkin ditambahkan Pak Dani sama Pak Sen ya. Ya. Kemudian kriteria penilaian. Ya. Kriteria penilaian 95 sampai 100 itu huruf A. IPK-nya berarti 4. Predikat sangat memuaskan. 90-94 itu amin, 3,70 memuaskan. 85-89 itu B+,
3,30 sangat baik. Ini 80, 84, B, 3. Itu berarti baik. Kategori baik, predikat baik. 75 sampai 79 itu B min. 270 cukup memuaskan. 70, 74 itu C plus 2,30 cukup. 65, 69 C. IPK 2 kurang memuaskan. 20 sampai 24 itu C min 170 IPK tidak memuaskan. 044 D 100 itu buruk. Nah, ya. Nilai kelulusan mata kuliah studi PL adalah B. Kitab pengkhotbah 80. Kenapa? Karena ini mata kuliah keahlian. Ya. Kemudian penilaian akan dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Teknik penilaian, tes tertulis. Nah, ini kan sudah ada UTS kan? Penilaian kinerja. Kinerja tidak ada kan? Kemudian komponen penilaian ada. Nah, ini yang tadi. Secara keseluruhan, kehadiran Bapak Ibu, kemudian tugas masuk, makalah presentasi. Loh, kok berbeda dengan silabus? Iya, karena saya buat ini sudah rangkum dengan tidak ada UTS dan UAS. Ya, kemudian sistem penilaian kita bukan manual, tapi berdasarkan Excel. Jadi kalau saya masukkan misalnya kehadiran. Jadi dalam penilaian itu ada mana tadi ya? Ada 4 nilai pembagi. Ada 4 nilai pembagi, Pak. Oh, ini sebenarnya. Itu keaktifan dan kehadiran itu di silabus itu 20%. Kemudian tugas mandiri 30%, UTS 25%, UAS 25%. Ya, jadi sudah ada nilai pembagi. Kemudian tugas itu kan ada 4 nilai pembagi, keaktifan, kehadiran, tugas, UTS dan UAS. Jadi masih ada nilai, maka akan menghasilkan yang namanya nilai akhir. Secara otomatis dia akan muncul nilai akhir. Seperti itu. Nah, kalau kami tambahkan ke nilai ini, misalnya tambahkan 10, itu kadang-kadang tidak bisa upgrade, Bapak Ibu. Karena itu sudah nilai sistem digital komputer. Oke ya. Ini kehadiran, kemudian lampiran untuk paper jurnal, itu penilaiannya ada abstraknya. Abstrak, pendahuluan, metodologinya, ada nilainya. Pembahasannya gimana? Kesimpulannya, nilainya total 100. Untuk penilaian presentasi, tugas kelompok, kemudian presentasi, penyajian, ada persiapan, urutan materi, sistematika atau tidak. Kemudian penggunaan alat bantu, media lain, ya, apakah menggunakan alat bantu media, misalnya, ada komputer. Kalau pakai HP, usahakan yang belum punya laptop, diusahakan. Banyak doa puasa supaya diberkati Tuhan. Ya kan? Ada yang bilang, oh Pak, saya laptopnya rusak. Jadi dipinjam dong. Ya kan? Oke, dipinjam. Masa sejak kuliah awal sampai sekarang belum ada? Kan ada desktop, ada laptop. Bisa dipinjam. Ada notebook, bisa pinjam ya. Nggak usah malu-malu. Ini paparannya banyak. Untuk presentasi ada persiapan, urutan materi, penggunaan alat, kesesuaian dengan proposal antara judul dan isi, komposisi slide, berurutan enggak, bagus enggak, pemaparan, penggunaan bahasa baku tidak. Nah, dalam penggunaan bahasa ilmiah tidak boleh pakai kata orang, aku, kita, saya, ngana, ngoni, beta, tidak boleh, ya. Jadi bahasanya bahasa Indonesia baku. Penggunaan bahasa Indonesia baku, kejelasan dalam isi presentasi, penyampaian materi, penampilan. Wah, oke. Peraturan, hanya mengingatkan. Peraturan bukan membatasi gerak Bapak Ibu, tapi hanya mengingatkan. Mahasiswa hadir perkuliahan minimal 90%. Idealnya. Dosen dan mahasiswa tiap di kelas tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Disepakati. Ada pemberitahuan jika tidak hadir, atau ini perlu ditambahkan jika tidak hadir atau terlambat hadir. Alasannya apa? Ya, mohon diinformasikan.
Kemudian kalau Bapak Ibu jaringan mungkin kurang bagus, mohon segera diinformasikan. Ya. Nanti kalau misalnya 3 kali, sebab 3 kali tidak hadir dianggap Bapak Ibu mengundurkan diri. Nah, diharapkan mungkin karena sinyal buruk, Bapak Ibu segera informasikan. Nanti dibebankan dengan tugas, ya tugas baru. Jadi itu di luar tugas lain, ya. Jika bermasalah jaringan segera diinformasikan. Kemudian jadwal perkuliahan. Ini kan tanggal 7, 3, 22, 8, 9, 10, 11, 12, 12, ini 13, 14. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini sampai 14 ya? 14, 30 Ya. hari Minggu. Oh, 13 saja. Sampai hari 1, 2, 3, 4, 5. Hanya sampai tanggal 11 kita ya. Ya, sorry. Pertemuan minggu pertama. Pokok pembahasannya ini sama dengan yang di atas. Kontrak perkuliahan, seperti yang saya sampaikan, silabus kontrak perkuliahan, latar belakang penulis, latar belakang kitab, pengkhotbah, tujuan kitab, garis besar kitab, Kristus dalam kitab pengkhotbah, ada enggak? Ya, ada enggak Kristus dalam kitab pengkhotbah? Polemik kitab pengkhotbah, kanonisasi kitab pengkhotbah, tema utama kitab pengkhotbah, kemudian ada enggak sub-sub tema dalam kitab pengkhotbah? Kemudian presentasi, tugas, eksegesa, ada eksposisi, dan seterusnya. Kita cuma sampai 10 kali pertemuan. Nanti ini dipadatkan. Tapi sebenarnya syaratnya itu harus minimal 14 kali di luar UTS dan UAS. 14 kali. Oke ya? Nah, kegiatan belajarnya itu ada ceramah, tanya jawab, diskusi. Sebenarnya tanya jawab itu masuk kategori diskusi. Kemudian mahasiswa membuat tugas. Berarti nanti masuk sudah bukan di sini. Ini kan sudah selesai. Nanti dimasuk di mulai poin 4 sini. Oke. Nah, saya usahakan cepat untuk menyampaikan tentang materi penulis kitab, kemudian tujuan kitab, dan seterusnya supaya bisa selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Apabila ada hal lain di luar kesepakatan ini perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan atau tatap muka. Pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian Bapak Ibu bisa dalam kelas belajar ini bisa ada penganan kecil. Silakan di meja, tapi tidak boleh nasi, nanti suap-suap makannya. Kue, roti boleh, ya, roti. Tapi usahakanlah dibagi dosennya, kasihan kan dosennya. Ya, oke. Ya, Ibu Mai. Ya, ini materinya semua nanti ada dibagikan ke Pak di Saya sudah kirim silabusnya untuk materi saya tidak bagikan dalam bentuk ini, tapi dalam bentuk PowerPoint. Oh iya. Ya. Baik, Pak. Oke, Jember 7 Maret 2020. Sampai di sini ada tambahan tanggapan, usulan sebelum di talk ini. Ketua kelas siapa ini? Asatinus Laya. Pak Bapak Hans, silakan. Ya, Bapak, jadi kalau perhatikan ini kan harusnya 14 kali pertemuan, tapi kita kan hanya 10 kali. Ya. Ya, kendati pun begitu kan kita kan sudah tahu bahwa satu kali pertemuan itu kan 50 menit. Sementara kita actualnya itu kan kita 1 jam berarti 60 menit. Nah, itu bisa backup yang dua kali pertemuan yang longgar itu, Pak. Kira begitu, Pak ya? Iya, kan kita 100 menit, Pak. Jadi kita sudah dibulatkan menjadi 2 jam utuh. Ya. Iya. Itu maksudnya, Pak. Jadi kita tidak mengurangi bobotnya. Hal yang harus kita selesaikan begitu. Iya, betul sekali, Pak. Makasih, Bapak. Iya, seperti itu. Dan itu pun tidak mengurangi ini, Pak, ketentuan umum, tidak, ya. Sebab 50 menit harus 100 menit, tapi kita bulatkan total jadi 2 jam. Jadi terakumulasi di situ. Gitu Bapak Hans, terima kasih. Iya Bapak, siap. Makasih Tuan. Lanjut ya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan, diusulkan sebelum talk ini. Oke ya, deal. Deal. Oke.
Oke, Lanjut terima Bapak, kasih. lanjut. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ini NIDN saya. NIM-nya Pak Asatinus berapa? S2. Berapa? S2. Iya. 21 21. 009. Oke. Deal ya. Pak Asatinus mewakili mahasiswa. Deal ya. Oke. Terima kasih semua. Terus memberkati. Kita lanjut ke paparan materi. Saya off ini. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Belum, Pak Dosen. Belum ya? Belum kelihatan Bapak, belum. Oh iya. Cara bernafas. Polifera bernafas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau osmol yang terdapat pada tubuh permukaan. Proses Joel. Proses pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Sedayer atau Kaoa Mosli. Itu yang Sebentar. dengan proses yang masuk melalui osmol menuju nafas membawa oksigen selain dilakukan oleh Sedayer atau Mosli. Sudah bisa? Sudah, Pak Dosen. Oke, baik. Terima kasih. Kita langsung ya. Jadi ini mata kuliah studi perjanjian lama 2. Itu kitab pengkhotbah. Studi perjanjian lama 2 itu sama dengan kalau kita lihat di tafsir PL 1, tafsir PL 2. Sebenarnya ada tafsir PL 3, tapi kebijakan sekolah tergantung. Tafsir PL 1 itu berhubungan dengan kitab Taurat dan kitab sejarah. Tafsir PL 1. Taurat, 5 kitab Taurat dan 12 kitab sejarah. Sampai kitab Ester. Ya. Kemudian untuk tafsir PL 2 itu kitab puisi. 5 kitab puisi. Plus sebenarnya nabi-nabi, nabi besar. Berarti ada 10 ya, nabi besar. Nah, sebenarnya tafsir PL 3 itu kitab nabi-nabi kecil. Seperti itu. Nah, kita mengikuti model seperti itu ketika disebut studi PL 2, maka kita mengikuti tafsir PL 2 itu kitab puisi. Nah, diambillah kitab pengkhotbah. Saya ambil kitab pengkhotbah kajiannya. Seperti itu, untuk dipahami. Jadi asumsi kita kalau studi PL 2 itu berarti belajar tentang semua, itu terlalu umum. Itu terlalu umum, karena kita masuk pada ranah magister itu lebih spesifikasi pendalamannya. Jadi khusus pada satu kitab. Ya, seperti itu. Satu kitab pun untuk 10 tatap muka masih sangat kurang, karena itu ada tugas-tugas untuk memperdalamnya. Baik, ini nama yang diberikan oleh orang tua kepada saya. Seperti itu. Kalau S2-nya saya dari STBI Semarang, itu pun kami melompat. Lompatnya gimana? Dulu kami kuliah di STA Jember, S2 kami punya S2 dulu sebelum, tapi belum sempat sudah PIP, sudah izin operasional, tapi belum ban PT.
Akhirnya kami dosen-dosen melompat ke STBI, karena kami sudah melewati beberapa mata kuliah, kami ajukan, jadi sekolah ajukan, ini loh mata kuliahnya, plak, cocok tidak, diterima tidak. Waktu itu Pak Dr. Sentot Sandono, Ketua STBI Semarang. Oke, MOU, kemudian dikaji mata kuliahnya cocok atau tidak. Nah, ternyata ada beberapa yang cocok, banyak yang cocok, maka kami tinggal dibaptiskan. Jadi diajarkan tentang sejarah baptisan, sejarah baptisan, sejarah sekolah baptis dan pengajaran-pengajaran mereka. Seperti itu. Kemudian akhirnya kami selesai di STBI. Rata-rata dosen di sekolah tingkat Jember dari STBI. Seperti itu. Kemudian untuk doktor ini S3 stratanya dari STTB Tani, karena ada permasalahan di dalamnya secara internal, maka kami terdiaspora, tapiaro. Ada yang ke I3, ada yang ke Berita Hidup Solo, Pak Marulak Pasaribu. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, dalam perkuliahan saya juga ini Bapak Ibu sama permasalahannya dengan Bapak Ibu soal fasilitas penunjang juga finansial, ya, finansial itu banyak bergumul. Seharusnya saya tahun 2018 harusnya sudah selesai, tapi tertunda 1 tahun, 2019 baru lulus. Kenapa? Karena ya soal keuangan juga. Jujur saya tidak mampu bayar, ya, tidak mampu bayar. Ya cuma cara Tuhan lah penolong saya. Seperti itu. Sempat saya cerita tadi, kami hampir tidak bisa pulang dari Solo. Ya itu Bapak Awon Datu bilang, Om Awon Datu bilang, Tuhan itu ada-ada saja, caranya unik. Kami bingung-bingung mau pulang, tapi tiba-tiba ada yang tanya, kenapa Pak kok kelihatan bingung-bingung? Iya, kami mau pulang, kami kekurangan uang. Oh ya sudah, gampang. Saya mau naik apa? Mau naik kereta. Langsung dia kasih, oh ya terima kasih Pak, mau berkati. Yaitu cara Tuhan itu. Ketika kita dalam kesulitan, Tuhan menolong. Berharap Bapak Ibu pasti banyak mengalami mujizat Tuhan di dalam pelayanan, dan Tuhan pasti akan adakan mujizat. Itu saja kata-kata dorongan saya, ya. Nah, lanjut. Nah, ini namanya Book of Ecclesiastes atau buku kitab pengkhotbah. Di tetangga saya juga lagi ngajar. Slide-nya enggak jalan Pak Dokter. Ya. Slide-nya enggak bergerak, masih slide-nya enggak bergerak. Tuh di PR. Slide kedua belum tampil. Enggak bergerak ya. Masih tetap. Nah, ya ini, sekarang baru. Baru kelihatan. Iya Pak Dosen. Ini kelihatan. Sudah Pak. Ini kelihatan. Silabus kontrak perkuliahan. Masih belum Om. Baru slide kedua itu. Oh, mungkin laptop saya kurang bagus. Kalau begini bisa ya? Oh, ya. Kalau begitu saya perbesar. Berarti tidak boleh pakai animasi. Nah, bisa terbaca ya? Nah, tadi kita sudah baca silabus kontrak perkuliahan. Nah, penjelasannya apa? Supaya jelas. Jangan sampai nanti mungkin Bapak Ibu sempat kuliah tapi sudah puluhan tahun lalu. Saya ulangi. Silabus kontrak perkuliahan. Apa itu silabus? Apa itu kontrak perkuliahan? Kami tidak pernah dapat. Dari silabus kontrak yang sudah disampaikan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Silabus atau kontrak dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Ya, silabus atau kontrak digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi, ada standar kompetensi, kemampuan dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok serta uraian materinya yang perlu dipelajari. Maaf, bukan siswa, mahasiswa.
dalam mencapai standar kompetensi dan kemampuan dasar. Nah, silabus atau kontrak perkuliahan adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran. Jadi silabus atau kontrak isinya ini. Isinya ini ada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran. Ini sudah kesimpulan. Indikator penilaian, alokasi waktu, sumber belajar, dan referensi. Lanjut. Nah, manfaat silabus sebagai informasi sebuah mata kuliah mengarahkan, menolong kita pada tujuan yang akan kita capai. Karena itu ada disebut dengan kompetensi dasar. Kemudian tadi di kontrak perkuliahan ada nama CP, capaian pembelajaran. Untuk mengetahui tujuan perkuliahan, dasar kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian mata kuliah ini adalah keahlian berkarya. Keahlian berkarya. Kemudian fokus utama proses pembelajaran ini adalah student learning center. Jadi fokusnya pada students-nya, ya pada mahasiswanya. Ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, ditanggapi, langsung interupsi. Nah, pengertian studi ya, kita masuk. Ini yang namanya pengenalan masuk pada kitab kontrak. Kenapa disebut studi? Studi itu artinya belajar atau mempelajari sesuatu dengan cara mengamati dengan cermat sebuah objek dan dapat menemukan, mengungkapkan maksud dari suatu objek. Itu namanya studi. Jadi kita belajar, kaji, lihat baik-baik apa yang terkandung di dalamnya dan kita ungkapkan. Nah, yang dimaksud dengan studi perjanjian lama berarti kita amati, kita cermati, kita ungkapkan, kita keluarkan, kita jelaskan, kita pengkhotbah itu. Itu studi perjanjian lama. Khususnya kita perjanjian lama. Berarti studi PL itu, nah, studi PL itu sebenarnya istilah lain dari namanya menafsir atau belajar. Ya, studi PL, belajar PL. Atau menafsir PL. Menafsir itu berarti kita mengungkapkan sama. Kadang-kala dibolak-balik antara istilah menafsir antara studi sama. Studi itu ada eksegesi, ada eksposisi, ada hermeneutik. Menafsir itu bahasa umum, tapi bisa jadi bahasa khusus. Menafsir itu ada dasarnya hermeneutik, ada eksegesa, ada eksposisi, menghasilkan homiletik, menghasilkan dogmatik, ya, menghasilkan apa? Apologetika dari hasil menafsir. Nah, jadinya sejauh timbal balik menggunakan istilah hermeneutik dan menafsir. Kadang-kadang kita juga sebut hermeneutik itu, apa yang disebut hermeneutik? Hermeneutik itu menafsir. Tapi menafsir itu belum tentu hermeneutik. Hermeneutik itu sebenarnya lebih pada tools, alatnya, teorinya, dasar-dasarnya. Ya. Kemudian eksegesa kita gunakan, misalnya eksegesa kita mengeksegesa satu kata, ya kan, misalnya hevel, sia-sia katanya kan, sia-sia. Apa bahasa Ibraninya kita kaji, itu menggunakan tools, alatnya. Nah, hermeneutik ini banyak menggunakan apa yang akan digunakan, ada menggunakan buku konkordas, interlinear dan sebagainya. Dari menggunakan tools ini akan kita melakukan sebuah penafsiran. Nah, ini masuk pada tindakan. Jadi hermeneutika itu alatnya, toolsnya, menafsir itu sebuah tindakan. Lanjut. Nah, pengertian studi perjanjian lama. Hermeneutik, jadi perbedaan antara hermeneutik dengan eksegesa dan eksposisi. Hermeneutik itu sebuah ilmu yang berusaha mengungkapkan sesuatu yang terselubung. Hermes, dari kata dasar Hermes. Adalah dewa orang Yunani. Hermeneutik, kata eksegesa, kata eksposisi. Hermeneutika, eksegesa, eksposisi itu bukan milik orang Kristen, bukan milik teologi Kristen. Itu diadopsi dari bahasa Yunani dan semua agama menggunakannya. Nah, apa itu hermeneutik? Adalah ilmu yang berusaha mengungkapkan sesuatu yang terselubung, lebih merujuk pada tools. Hermeneutik itu tools atau cara atau langkah-langkah menolong bagaimana mengungkapkan sesuatu yang terselubung. Kemudian eksegesa.
Eksegesa adalah sebuah tindakan mengungkapkan menggunakan tools. Langkah pertama itu apa? Menggunakan apa? Itu tools. Itu hermeneutika. Eksegesa itu tindakan mengungkapkan, mengamati, meneropong, mengamati, kemudian mengeluarkan dari, ya kan? Mengeluarkan dari, kemudian diposisikan, ditaruh. Eksposisi dari eksegesa itu, misalnya kita buat begini ya, kita kaji mau buat khotbah, contohnya buat khotbah, ya, buat khotbah. Nah, kita menggunakan ada concordance, ada interlinear, itu tools namanya. Oke, setelah kita kumpulkan tools, kita buat eksegesa. Saya tidak pernah eksegesa, Pak, itu bohong. Setiap orang berkhotbah pasti mengeksegesa. Contohnya, Bapak Ibu buat outline. Oke, judulnya apa? Misalnya kesia-siaan, vanity, ya kan? Kesia-siaan. Oke. Kemudian Bapak Ibu buat subfokusnya atau subjudulnya apa saja? Poin 1, poin 2, poin 3. Itu sudah mengeksegesa. Dari mana poin-poinnya itu? Dari hasil Bapak Ibu membaca. Itu namanya eksegesa. Ya kan? Eksegesa juga didalami dengan cara misalnya, oh, kenapa disebut sia-sia? Oh, faktornya ini, akibat sia-sia ini. Itu namanya eksegesa. Nah, kemudian eksposisi. Eksposisi itu Bapak Ibu sudah tahu. Oh, judulnya ada kesia-siaan. Poinnya 1, poinnya 2, poinnya 3. Ada pertanyaan observasi untuk mengeksegesa. Mengapa, kenapa, apa akibatnya, hasilnya apa. Yaitu eksegesa. Nah, dari hasil itu Bapak Ibu cantumkan kan. Nah, akibat, kemudian akibat, penyebab, baru dijelaskan penyebabnya kenapa. Oh, saudara, karena penyebabnya ini itu disebut dengan eksposisi. Artinya menjelaskan apa yang Bapak Ibu sudah ungkapkan dari sebuah kitab, dari sebuah ayat. Sampai di sini paham? Lanjut. Ya. Lanjut. Nah, studi kitab pengkhotbah berarti kita berusaha mempelajari semua yang berhubungan dengan kitab pengkhotbah. Jadi kita mendalami secara khusus kitab pengkhotbah. Nah, hal-hal yang dipersiapkan dalam studi kitab pengkhotbah ini untuk menolong hermeneutika kita, hermeneu kita, pengkajian kita, Bapak Ibu harus punya perangkat elektronik atau manual. Misalnya Alkitab elektronik atau Alkitab manual, buku interlinear Hebrew. Karena kita kajiannya Perjanjian Lama, maka Hebrew. Nah, ini bisa dalam bentuk manual maupun dalam bentuk elektronik. Kamus bahasa Inggris bisa elektronik manual. Ya, kamus. Kemudian aplikasi penerjemah. Ini menolong bagi kita yang bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti saya. Yang penting tahu yes no, ya kan? Pas-pasan. Butuh aplikasi penerjemah. Nah, ini pun harus dihati-hati. Kadang-kala kalau satu paragraf itu bisa berubah kalimatnya ketika satu kalimat dengan satu paragraf. Hati-hati. Selanjutnya yang perlu dipahami dengan belajar bahasa Ibrani. Ada yang jangan sampai salah. Belajar bahasa Ibrani. Kita belajar, Bapak Ibu pernah belajar bahasa Ibrani, Ibrani 1, Ibrani 2, advance-nya kan, Ibrani lanjutan. Ya. Bapak Ibu belajar bukan untuk menjadi speaker. Bukan untuk bicara. Tapi itu hanya menolong kita satu mengenal huruf, tahu baca. Ya kan? Mengenal huruf, tahu baca, tahu nulis. Kemudian belajar bahasa Ibrani itu tahu sedikit-sedikit artinya. Jadi Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani bukan untuk menjadi speaker. Ya, seperti itu untuk dipahami. Tapi belajar untuk bagaimana bisa mengeksegesa. Menggunakan bahasa Ibraninya, tense-tense-nya, seperti itu. Jangan nanti ditanya, kok kalian belajar bahasa Ibrani, kok nggak bisa ngomong Ibrani? Ya. Oke. Nah, kenapa disebut Perjanjian Lama? Karena ada
pihak yang berjanji. Kalau yang berjanji, kalau yang mengingkari, paling Bapak Ibu bilang, ya kan? Nah, karena kalau saya bertanya begini, ini intermezzo saja. Bertanya, coba bedakan, saya mau tanya, kan kalau saya tanya, apakah lagu ini lagu duniawi atau rohani? Ada yang bilang, Pak, itu duniawi. Saya bilang, betul. Itu rohani bukan? Tidak. Mereka katakan bukan. Saya katakan itu duniawi rohani. Kenapa? Satu, kita masih di dunia. Yang kedua, setiap lagu itu bukan dinikmati secara daging. Setiap lagu itu kan berhubungan dengan batin. Lagu, musik itu berhubungan dengan batin, rohani. Maka dibedakan rohani duniawi, lagu rohani duniawi, lagu rohani surgawi, pemujaan kepada Tuhan. Semua lagu, semua musik itu berhubungan dengan rohani, dengan roh, batin. Ketika Bapak Ibu lagi tekanan batin, stres, tiba-tiba ada lagu, melodi, tapi bukan lagu rohani. Kita harus jujur. Oh, ini menyenangkan, menghiburkan, memecahkan kebuntuan di pikiran. Nah, itu menyangkut rohani. Cuma bedanya rohani duniawi dan rohani pemujaan kepada Tuhan. Dalam lagu rohani pun itu ada banyak kategorinya. Lagu rohani sayang diri, ya kan? Lagu rohani pemujaan kepada Tuhan. Nah, itu banyak, itu intermezzo saja Bapak Ibu. Ada dua pihak. Kenapa disebut perjanjian lama? Namanya saja perjanjian. Berarti ada dua pihak. Kemudian pasti disepakati bersama. Kemudian ada konsekuensi jika salah satu pihak yang melanggar. Betul ya? Namun, saudara, yang perlu kita perhatikan, dalam hal perjanjian lama, Allah mengikatkan diri dalam perjanjian dengan manusia. Jadi Allah tidak harus terikat dengan manusia, sebab yang membuat perjanjian itu Allah sendiri. Allah yang membuat peraturannya, Allah yang mengikatkan diri dengan perjanjian itu. Itu bedanya. Dan konsentrasi perjanjian lama ini, perjanjian Allah dengan manusia ini bukan untuk Allah sebenarnya, untuk menolong manusia. Kecenderungan hati manusia berbuat dosa, maka harus ada peraturan. Seperti itu. Nah, disebut perjanjian lama, disebut lama. Kenapa? Karena ditulis pada masa sebelum Masehi, munculnya disebut SM. Kemudian disebut lama karena perjanjiannya ini terjadi pada waktu yang lampau. Semua orang, Bapak Ibu bisa mendefinisikan, ini hanya saya temukan, ini beberapa saja. Bapak Ibu bisa tambahkan, ya kan, bisa tambahkan lebih banyak. Kemudian perjanjian itu yang disebut lama, ada yang sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi. Kemudian, kenapa disebut lama? Karena sudah ada yang baru. Itu kan logikanya, betul ya? Nah, betul. Nah, kalau PL masuk ke 4 kategori itu, nah pertanyaannya apakah masih relevan? Kalau sudah lama, apakah PL itu masih relevan dengan gereja masa kini? 5, 4, 3, 2, 1, ada Bapak Ibu mau jawab? Waktu berjalan terus. Apakah masih relevan? Relevan. Ya, kenapa Pak? Harus ada argumentasi logis-teologis. Karena perjanjian lama adalah firman Tuhan yang harus kita pelajari. Itu Pak. Kan sudah lama Pak. Tetap firman Tuhan. Tapi kan sudah ada perjanjian baru Pak. Masa lama masih dipakai? Hai teman-teman. Ya kan, itu hanya kali observasi ya, penajaman ya. Sebenarnya kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Karena misalnya begini, saya mau refresh saja Bapak Ibu, mungkin dulu sempat kita belajar, dulu tahu sekarang sudah lupa. Ada yang lupa sekarang tidak tahu, ya kan? Tidak tahu kategori mana. Nah, seperti begini, maaf saya singgung begini. Orang katakan perjanjian lama sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena itu hukum Taurat. Pertanyaan, apakah perjanjian lama itu Taurat? Taurat itu mana? Harus ditanya, yang disebut Taurat itu mana? Harus bedakan antara pemberlakuan hukum Taurat, ya kan? Tauratnya itu mana? Kemudian pemberlakuan Tauratnya mana?
yang disebut Taurat dan pemberlakuannya itu mana? Kemudian masuk. Yang disebut Taurat itu mana? Apakah 5 kitab atau seluruh perjanjian lama? Wah, ini kan tambah bingung Bapak Ibu. Perjanjian lama. 5, 4, 3, 2, 1. 5 kitab perjanjian lama. 5 kitab, Pak. Itu 5 kitab Taurat. 5 kitab Taurat. Iya. Tapi pemberlakuan hukum Taurat sampai pada kitab Maleakhi. Tidak. Pemberlakuan hukum Taurat itu sampai Imamat Yohanes. Yang jelas Bapak dosen, kita mesti lihat dia konsep utama dalam kitab Taurat. Iya. Yang pertama kita lihat dia sebagai hukum Tuhan yang memang itu tetap ada di zaman Perjanjian Baru. Kemudian dari sisi seremonial itu juga ada batasnya, Pak, sampai Yesus datang. Lalu yang berikutnya dari sisi yudisial itu kehidupan umat Israel. Ini ada 3 utama, Pak. Sampai Yudisial Yohanes, itu yang kita Yohanes tidak bisa berlaku Pembaptis. di zaman kita di sekarang. Misalnya ada istilah Israel, begitu. Iya. Oke, terima kasih. Halo Sobat YouTube. Tapi yang disebut dengan hukum Taurat berhenti berlaku itu sampai zaman Yohanes, Pak, ditulis. Iya. Iya. Hanya tambahkan. Tetap berlaku, Pak, disempurnakan oleh Yesus. Karena iya. seperti misalnya hukum dari hukum Taurat itu sendiri, kan kita sudah tahu itu, Pak, untuk masalah pernikahan dan sebagainya itu kan jangan ada Allah lain daripada kita. Penyembahan seperti itu tetap berlaku sampai hari ini, begitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ya, saya sebenarnya cuma merefresh kembali, mungkin sempat lupa ya. Jadi yang mana disebut kitab Taurat, mana disebut pemberlakuan Taurat, sehingga disebut Taurat. Kan kalau kitab itu ada 5, berdasarkan kanon itu 5. Tapi Taurat berlaku sampai pada zaman kitab Yohanes. Kemudian ekses dari reformasi Taurat itu sampai pada zaman kita sekarang. Eksesnya. Tapi kita tidak sebut sebagai memberlakukan Taurat, tapi kita menyatakan hukum kasih. Nah, yang perlu kita perhatikan hukum, tadi Pak Hans sudah kata disempurnakan. Hukum kasih itu dasarnya hukum Taurat. Banyak orang yang salah kaprah. Tanya, apakah di Taurat ada hukum kasih? Tidak. Padahal munculnya hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu itu di dalam kitab pertama dan terutama. Nah, ini harus kita tahu alur perjalanannya. Yang pertama, secara kanon hanya ada 5 kitab Taurat. Tapi pemberlakuan Taurat sampai pada kenapa saya bilang kitab-kitab Injil itu masih zaman Taurat? Karena Bapak Ibu perhatikan, masih ada bait suci, masih ada pemberlakuan hukum Taurat. Yesus saja disunat pada umur 80 hari. Masih ada imam. Betul sekali. Oke, saya mau refresh berarti ada yang ingat. Oke, lanjut Pak. Oke, overtime ya. Gimana ketua kelas? Maaf Pak dosen. Iya, waktunya ya. Baik, saya minta maaf kalau ada hal tidak berkenan. Saya serahkan pada pihak yang berwajib. Saya stop. Maaf, mungkin Ibu bagian keuangan tadi sudah join lagi. Mungkin ada disampaikan lagi. Iya, saya datang lagi. Ya, silakan. Mohon izin Pak Marsiano. Barusan saya masuk, lalu ada nama Bapak Gading George Robert. Ada tak? Iya, Bapak George. Oh, Bapak
Ini Bapak atau maaf. Masih nong itu. Ya. Bapak George belum melakukan registrasi ya? Iya, benar. Iya, sebetulnya belum boleh masuk ya Pak. Nanti segera besok Iya. registrasi hari ini ya. Kalau bisa hari ini registrasi supaya besok bisa masuk kuliah lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, Halo, terima kasih. selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya, mohon maaf. Saya sebenarnya dari tadi pagi sudah mengikuti karena saya mengajar juga di ruangan ini. Iya. Saya mengajar di S1. Oh, gitu. Saya mendengar tadi ada yang gimana gitu. Jadi mohon izin Bapak Kaprodi, bagi mereka yang sudah terlanjur masuk hari ini dan ketua kelas tetap diabsen di Alfa ya. Ya. Karena ada tadi misalnya minta maaf ini, Pak George itu dari keuangan belum bayar registrasi, jadi hari ini Alfa, bukan hadir. Supaya antara akademik dengan keuangan tidak benturan. Ya, hari Sabtu kemarin saya sudah jelaskan ya di Zoom, akademik dan keuangan itu sama-sama jalan. Jadi minta maaf ketua kelas, hari ini mereka yang memang dari keuangan itu seharusnya tidak ikut karena belum bayar registrasi, itu Alfa. Walaupun misalnya ada yang sudah terlanjur masuk tadi, iya. Iya, saya mohon izin. Karena itu sudah diinfokan dari bagian keuangan, mohon izin Bapak Kaprodi, Bapak Marsiano, sudah diinfokan di grup beberapa hari yang lalu dan setiap orang sudah dijapri ya Ibu Lina, sudah ditagi sebenarnya setiap orang. Jadi mohon izin hari ini, besok juga begitu akan dicek dan nanti juga ada kuliah studi PB ya. Staf keuangan akan masuk, itu instruksi dari Wakil Ketua 2 bidang keuangan. Oke, mohon maaf. Terima kasih untuk kerjasamanya. Masih bisa tambah waktu, Kak? Iya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Marsiano. Pak Marsiano, nanti kalau ada waktu bisa berkunjung ke kantor untuk kita lihat cek berkas-berkas. Di kampus lah, Bu. Iya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live. Tuhan berkati. Bu Lina. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Baik ya, seperti itu dari keuangan. Terus nanti setelah kita habis doa, jangan keluar dulu, kita ambil dokumen atau foto supaya bukti di kampus. Foto aja dulu, Om. Hah? Foto aja Pak dosen. Ya. Oh, sekarang ini foto. Pak dosen, boleh saya bertanya, Pak dosen? Iya, Pak Semi. Itu tadi staf keuangan atau polisi, Pak? Iya, Pak. Oke. Demikian. Mungkin ambil foto dulu. Ya. Pak Ketua semester 4 yang ambil foto atau saya? Kedua, Oke, baik. Saya izin, saya memimpin untuk foto. Oke. Oke. Ya, layar pertama ya. Saya akan mulai dengan pertama. Harap teman-teman aktifkan kamera untuk kita memantau. Bapak pilihnya. Minta maaf kegiatan pada sekali. Ya, oke. Semua siap. Kamera pertama. Layar pertama 1, 2, 3. Oke. Layar kedua. Ikan dimakan oleh rata, tapi ketika fase medisa, layar kedua siap. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita mau mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Nanti dengan kasih Kristus yang membawakan kita dalam doa, saya minta dengan hormat Pak Yunus ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh dalam
kelas ini kami telah mengikuti mata kuliah hikmat pengetahuan dari Tuhan di hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan materi di hari ini bagi kami sekalian. Hamba-Mu selalu terus ada dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, pengetahuan dari Allah dalam pelayanan hamba sebagai dosen untuk terus menyampaikan firman bagi kami Bapak. Sisa aktivitas kami di hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, pimpin semua Pak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan mengakhiri pertemuan di siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen. Terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Selamat semua. Ya, Pak. Salam Pantekosta. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya.